Biasa orang yang ahli hisab ambil rokok. Nah, pada saat itu dia bayar cukai, tidak pernah merasa terpaksa bayar pajak. Jadi ini contoh kelompok masyarakat ya wajib pajak yang begitu ikhlasnya bayar pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Pratama di kanal YouTube PIK, Pratama Indomitra Konsultan. PIK juga punya kepanjangan pajak itu keren. Sobat Pratama yang berbahagia, pada video kali ini saya masih meneruskan diskusi tentang tax game dan rule of the tax game. Jadi kalau kita melihat Sobat Pratama, kita sudah membahas 3 video terkait dengan tax game. Di dalam tax game kita sudah mengupas siapa para pemain yang ada di dalam suatu permainan pajak. Pemain pertama adalah wajib pajak. Pemain kedua adalah konsultan atau praktisi perpajakan. Pemain ketiga, petugas pajak atau otoritas pajak, dan pemain keempat adalah pembuat kebijakan pajak. Yang paling krusial di antara keempat pemain ini, ketika mereka berinteraksi, adalah wajib pajak dan petugas pajak. Maka dari itu, ya di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana interaksi kedua pemain ini begitu intensif dan begitu masif, sehingga banyak penelitian mengupas bagaimana interaksi mereka ini. Ada yang melihatnya dari sudut ekonomi, ada yang melihatnya dari perspektif psikologi, ada yang memandangnya dari sudut sosiologis. Ada juga yang dari politik. Nah, Sobat Pratama, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana ketika sebuah permainan pajak ini punya aturan main. Nah, persis ketika saya mengunggah video dengan judul Pajak dan Kematian, ada respon dari warganet yang tinggal di Qatar. Jadi saya coba baca di sini. Nah, Sobat Pratama bisa melihat ada satu pesan singkat yang disampaikan oleh warganet. Ini dari respon terkait dengan video saya sebelumnya dengan topik pajak dan kematian. Kita baca bersama. Sekarang sedikit melek tentang pajak, tapi akhirnya timbul banyak pertanyaan. Nah, ini ceritanya si warganet ini membaca dan kemudian melihat bagaimana diskusi yang saya sampaikan terkait dengan pajak dan kematian. Ya, sekilas pajak dan kematian ini mengacu pada apa yang disampaikan oleh Benjamin Franklin, salah satu pendiri Amerika Serikat. Nothing certain in the world but death and tax. Nggak ada yang pasti dunia ini kecuali death dan tax. Dengan kata lain, kemanapun kita pergi, death atau kematian akan menghampiri kita, demikian pula pajak. Kemanapun kita sembunyi, kematian akan bisa menghampiri kita, demikian pula pajak. Nah, Sobat Pratama, kita juga menggunakan ilustrasi yang sederhana. Dimanapun kita membuat suatu permainan, ada aturan main. Demikian pula di pajak, ada aturan main. Nah, inilah diskusi kita. Jadi kalau kita lihat sini, saya mau bayar pajak, tapi saya minta hukum yang adil. Sering mendengar istilah para konglomerat mendapatkan pengampunan pajak, sementara rakyat kecil tidak ada kesempatan untuk mengelak.
Ini curahan hati seorang warganet yang tinggal di Qatar ketika dia membandingkan bagaimana perekonomian dan tingkat kesejahteraan di Qatar dengan yang ada di Indonesia. Dia warga asli Indonesia, sudah beberapa tahun bekerja di Qatar, dan membandingkan kondisi menurut dia Indonesia yang begitu, kalau bahasa Jawanya adalah gemah ripah loh jinawi, titik kentrem kerto rahajo, ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, baldatun toyibatun warobun kofur. Jadi betul-betul subur, makmur, kata Kus Plus di dalam lagunya, semua kolam, wah ini susu. Ya. Nah, tapi kemudian ternyata tingkat kesejahteraan antara rakyat Qatar dengan Indonesia ini jauh berbeda. Sehingga muncul pertanyaan seperti ini. Nah, kata kuncinya di sini adalah kita bisa melihat nih. Saya mau bayar pajak. Pertanyaan mendasar ini, saya mau bayar pajak, saya nggak bisa jawab. Pertanyaan saya adalah pajak apa? Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas. Taxation without representation is robbery. Pajak itu tanda kutip bagaikan perampokan, kecuali sudah dilegitimasi oleh DPR, dan legitimasi DPR itu terwujud di dalam sebuah undang-undang. Dan konsep ini pun sudah masuk di dalam konstitusi kita. Di pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan, pajak dan pungutan yang bersifat memaksa. Jadi perampokan itu maksa. Jadi pajak dan pungutan yang bersifat memaksa harus dengan undang-undang. Jadi sering kali ini saya perlu menggarisbawahi. Ya, saya perlu menggarisbawahi bagaimana pajak itu kemudian disusun sebagai sebuah hukum positif. Nah, rule of the game kita ini aturan pajak. Jadi yang paling tinggi pajak dan pungutan yang bersifat memaksa harus dengan undang-undang. Nah, berarti levelnya undang-undang. Jadi kita harus membahas dulu, bayar pajak apa? Karena pajak begitu banyak. Nah, kita lihat di sini. Di Indonesia ada pembagian pajak yang sederhana. Pertama adalah pajak pusat. Saya ini dulu. Bentar. Ya. Pajak pusat. Jadi pemerintah pusat di sini mengelola pajak-pajak yang memang diamanatkan oleh undang-undang. Pemerintah pusat ada dua. Intinya di Kementerian Keuangan. Tapi Kementerian Keuangan terbagi menjadi dua. Pertama adalah Ditjen Pajak, kemudian yang kedua Ditjen Bea Cukai. Kementerian Keuangan. Nah, pajak apa saja? Mari kita lihat. Pertama adalah pajak penghasilan. Jadi ini secara sederhana, pajak ini dikenakan atas penghasilan. Penghasilan siapa? Penghasilan subjek pajaknya. Nah, subjek pajaknya siapa? Inilah kemudian ada pengaturan yang lebih detail. Secara sederhana, subjek pajaknya persons, orang. Cuman orang dalam bahasa hukum bisa juga orang perseorangan, individu, atau orang dalam bentuk fictitious person, orang yang secara fiktif. Apa artinya? Badan hukum. Dikenakan atas penghasilan yang mereka terima atau mereka peroleh. Aturannya ada di situ. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas secara detail bagaimana pemahaman sederhana secara konseptual terkait dengan pajak atas penghasilan ini. Yang kedua,
pajak pertambahan nilai. Nah, ini juga sering kali saya ditanya, Pak, yayasan kena PPN nggak? Pak, jualan barang bekas kena PPN nggak? Jadi ternyata pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu harus dijawab dengan pemahaman yang sederhana tentang konsep pajak pertambahan nilai. Nah, ini juga akan kita bahas di dalam video-video selanjutnya, termasuk juga nanti video-video ini akan menjawab dari pertanyaan Sobat Pratama. Ketika ada pertanyaan yang disampaikan di bawah video ini. Pertambahan nilai ini dilihat dari pertambahan nilai value added. Secara sederhana, value added itu sama dengan output dikurangi input. Jadi sederhana sekali. Output dikurangi input. Nah, cara memajakinya ada dua kemungkinan. Outputnya dipajaki sendiri, inputnya dipajaki sendiri, nanti output, kalau saya sebut pajak pertambahan nilai itu T, tax, berarti T output dikurangi T input. Atau bisa juga, output kurangi input, hasilnya dikenain pajak. Jadi T dalam kurung output min input. Ini, ya. Jadi, sederhana sekali. Dari situlah kemudian dikembangkan konsep. Berarti setiap output itu dikenain pajak. Setiap input itu dikenain pajak. Tinggal masalahnya adalah pengenaan pajaknya output kurang input kenain pajak bareng atau masing-masing. T output kena pajak, ya, outputnya kemudian dikurangi T input. Nah, kalau kita sudah memahami konsep yang sederhana ini, pemahaman selanjutnya terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan PPN ini, gampang. Nah, sama halnya dengan yang tadi pertama. Penghasilan. Penghasilan itu apa? Penghasilan itu sebetulnya konsep sederhananya adalah apa? Tambahan kemampuan ekonomis. Accretion concept. Pokoknya ada nilai tambah, ada tambahannya. Kemampuan ekonomis. Nah, tambahan kemampuan ekonomis itu apa? Jadi intinya penghasilan itu kita terima atau kita peroleh. Kalau kita terima berarti cash, kalau kita peroleh berarti bisa di-accrue. Tambahan kemampuan ekonomis itu bisa dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah harta kekayaan alias saving. Jadi kalau dibuat rumus sederhana, nah ini dua pertama dulu ya. Dibuat rumus sederhana, kalau penghasilan ini Y sama dengan income. Kalau saya tulis di sini, misalkan ini yang pertama ya, misalkan Y, ini income, sama dengan konsumsi plus delta wealth, kekayaan, tambahan harta kekayaan. Sementara yang kedua, PPN kita tulis di sini. Nah, ini. Jadi bisa kita simplifikasi dari rumusan pajak yang ada di dua undang-undang ini. Nah, dari segi penghasilan ini sama dengan C plus delta W. Delta W itu tambahan harta. Nah, di pasal 4 Undang-Undang PPN itu dirumuskan bagaimana penghasilan. Cuma nanti ada yang kena pajak, ada yang tidak kena pajak. Sementara kalau dari sisi PPN, ini buat pengaturan di Indonesia pakainya setiap output kena pajak,
setiap input kena pajak. Baru nanti dikurangkan. Jadi nilai tambahnya kelihatan. Contoh sederhananya gimana? A jual ke B, jual ke C. A jual 1.000 ke B. Nah, ini ada proses di A jual ke B. Berarti A output 1.000. B posisinya input karena dia beli 1.000. Misal, dari peraturan yang ada, pajak pertambahan nilainya 10%. Berarti A jual ke B 1.000 barang, ya, 1.000 kena 10% pajak. Berarti sisi A itu output, nah, makanya di dalam undang-undang dikenal istilah pajak keluaran. Sementara B yang beli, ini ada di posisi input. Dikenain pajak juga oleh si A. Berarti pajak masukan. Makanya di undang-undang PPN dikenal istilah pajak keluaran, pajak masukan. Konsep ini berasal dari pemahaman yang sederhana terkait dengan apa itu output, apa itu input. Ketika ada transaksi penyerahan barang dan atau jasa sebagai objek pajaknya, itu proses output atau input. Dalam bahasa sederhana, output atau input ini terjadi karena ada penyerahan. Baik penyerahan jasa ataupun penyerahan barang. Ini dua contoh ya. Nah, dua contoh ini kenapa saya dahulukan? Karena inilah yang paling banyak masalah di dalam praktek. Dan utang pajak yang muncul dan harus ditanggung oleh wajib pajak ini ya di dua ini. Di dua ini yang paling besar. Ya, Sobat Pratama. Oke, jadi dalam video selanjutnya kita akan bahas secara detail pajak penghasilan, kemudian PPN. Sekarang saya coba lanjut dulu. Ya. Yang ketiga. Nah, ini aturan mainnya banyak. Yang ketiga ini adalah pajak penjualan atas barang mewah. Pajak ini tidak bisa berdiri sendiri. Pajak ini nempel, embedded dengan nomor 2. Jadi ada yang hanya dikenakan PPN, tapi ada juga yang dikenakan PPN dan PPNBM. Jadi barang mewahnya apa? Barang mewahnya tergantung peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam ini peraturan pemerintah atau nanti peraturan Menteri Keuangan. Tergantung undang-undangnya siapa yang harus mengeluarkan peraturan terkait dengan barang mewah. Nah ini ya. Jadi pajak penjualan atas barang mewah ini tidak bisa berdiri sendiri, dia nempel. Jadi sebetulnya 2 dan 3 ini mirip dengan pajak penjualan. Dikenakan atas proses penjualan. Cuman kalau yang nomor 2 ini tidak mesti penjualan, tapi juga penyerahan. Ya, ini. Nah, yang keempat, pajak bumi dan bangunan. Ini kenapa saya tulis pertambangan, perkebunan, perhutanan. Sebetulnya ada 5 sektor PBB. 3 sektor yang pertama ini dikenakan sebagai pajak pusat. Nanti 2 sektor berikutnya, ada perkotaan, ada pedesaan, masuk ke pajak daerah. Ini jenis pajak yang kedua, nanti kita bahas ya. Ini rule of the tax game. Tidak akan lepas dari undang-undang, sesuai dengan konstitusi kita. Nah, ini dikenakan atas bumi dan bangunan. Bumi apa dirinci, bangunan apa dirinci dalam undang-undang. Termasuk prosedur bagaimana bayarnya, bagaimana lapornya, itu diatur. Nah, ini rule of the tax game. Biaya materi. Nah, Sobat Pratama, pasti tidak asing dengan materai. Yang paling gampang adalah materai tempel. Materai tempel jarang ada masalah. Paling masalahnya kalau misalkan nggak ada lem, biasanya kalau nggak ada lem, saya tengok-tengok sini, nggak ada orang, tinggal tempel di lidah. Langsung nempel. Nah, itu contoh sederhana. Jadi biaya materai, bukan materai ya, materai. Jadi kalau ada matre, salah. Apalagi matre. Itu cewek matre. Jadi nggak masuk. Materai. Nanti kalau di
kantor pos ada namanya pemeteraian kemudian, pakai stok. Nah, kalau ibu bapak, misalkan sobat Pratama, mendapatkan kartu kredit tagihan, nah itu ada materi yang memang sudah mendapatkan ya pengesahan dari kantor pajak. Jadi boleh. Ada yang pesen, ada yang materi tempel banyak, ada yang materi pakai stok. Misalkan cek atau billet giro, ada juga materi di situ. Jadi beda-beda. Nggak pernah ada masalah yang serius dari materi. Jadi ini tidak akan dibahas secara detail. Kemudian dari sisi bea cukai, nah ini pajak, ada 5 pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak. Kemudian dari sisi bea cukai, biasanya fokus utamanya ada di nomor 1 ini. Ya, bea masuk ini. Jadi logika sederhananya adalah setiap barang, nah ini berarti barang nih. Setiap barang yang masuk dari luar Indonesia ke dalam daerah Indonesia pasti kena bea masuk. Berapa bea masuknya? Nah, itu tergantung peraturan. Kalau bea keluar nggak mesti ada. Jadi bea keluar ini nggak mesti ada nih ya. Tergantung juga peraturan. Jadi di undang-undangnya disebutkan dapat dikenakan bea keluar. Kata dapat bisa kena, bisa enggak. Ada juga cukai. Nah, Sobat Pratama, ini salah satu pajak yang bisa jadi sekelompok orang begitu ikhlas bayar pajaknya. Sekelompok orang ini, kalau dia stres, justru bayar cukainya akan semakin tinggi. Siapa mereka? Ahli hisab, alias para perokok. Jadi ketika merokoknya semakin kenceng, berarti dia semakin banyak bayar pajak dalam bentuk cukai. Dan nggak pernah kepikiran. Nah, silahkan Sobat Pratama yang masih menjadi ahli hisab, selama ini mikir nggak? Ketika merokok, dia sudah membayar pajak. Berarti menjadi penyumbang pajak. Bahkan dari data Kementerian Keuangan, ketika penerimaan pajak yang lain turun, cukai justru naik. Salah satunya cukai rokok. Nah ini, kalau yang lain, apalagi pajak penghasilan, ini membuat kita nggak nyaman. Karena apa? Dipaksa. Dapat penghasilan, dapat bonus 100 juta, harus bayar pajak 25%. Tapi kalau ini enggak. Ketika stres, biasa orang yang ahli hisab, ambil rokok. Nah, pada saat itu dia bayar cukai. Tidak pernah merasa terpaksa bayar pajak. Jadi ini contoh kelompok masyarakat ya wajib pajak yang begitu ikhlasnya bayar pajak. Oke, ini juga tidak akan kita bahas secara detail karena memang nggak terlalu masalah. Ya, baik. Nah kemudian kita lihat sekarang. Ya. Nah ini pajak daerah. Ini rule of the tax game yang ada di daerah. Jadi Sobat Pratama, ketika kita ngomong saya mau bayar pajak apa dulu? Jadi kadang-kala kita bayar pajak nggak merasa. Ya contohnya tadi cukai. Atau contoh PPN sederhananya, begini Sobat Pratama ya. Sobat Pratama datang ke minimarket. Beli tusuk gigi aja. Atau beli korek kuping. Misalkan 1.000 harganya. Sobat Pratama bisa lihat cek ya. Lihat ya, dicek ininya. Struknya. Ada pajaknya nggak? Ada. 10% PPN. Nggak pernah merasa bayar pajak. Padahal sudah bayar pajak. Nah ini juga akan kita bahas detail. Loh, kenapa saya harus tanggung pajak? Padahal yang harus bayar pajak kan si penjual. Nah ini ada pembahasan tersendiri. Nah Sobat Pratama ya. Nah sekarang kita lihat ya. Pajak daerah. Jadi pajak pertama, kelompok pajak pertama adalah pajak pusat, yang kedua pajak daerah. Pajak daerah ini dikelola oleh pajak tingkat provinsi dan pajak tingkat kota atau kabupaten. Jadi artinya, misalkan Sobat Pratama tinggal di Tangerang, Pak, saya bayar kalau misalkan masang reklame, saya bayar pajaknya berapa? Ini contoh ya, pajak reklame. Saya nggak bisa jawab. Masalahnya kenapa? Bapak tinggal di Tangerang, Tangerang Kota, Tangerang Selatan,
atau Kabupaten Tangerang. Itu beda. Bisa jadi reklamenya di satu jalan, tapi karena ada pemisahan wilayah, ada Tangerang Selatan, ada Tangerang Kota, pengenaan pajaknya beda. Masing-masing perda di situ. Di Bogor, ada Kota Bogor, ada Kabupaten Bogor, ada Depok. Beda. Khusus untuk DKI, pajak daerah di tingkat provinsi dengan tingkat kabupaten kota sama. Nah, ini rule of the game. Jadi, Sobat Pratama ketika kembali lagi, saya mau bayar pajak, lihat aturan dulu, pajak apa dulu. Kadang-kala kita sudah bayar pajak ketika kita bertransaksi. Mari kita lihat. Yang pertama di sini. Pajak kendaraan bermotor. Nah, ini. Sobat Pratama yang punya kendaraan bermotor, roda 2, roda 4, rutin tiap tahun bayar pajak. Kalau enggak, ketilang, suruh bayar, kena denda. Jadi rutin tuh bayar pajak. Nah, itu di level provinsi. Jadi penerimaan ini menjadi penerimaan APBD tingkat provinsi. Ini juga tidak kita bahas. Sobat Pratama yang kedua ini, ya, beli motor second, beli mobil second, ada biaya balik nama. Atau beli mobil baru, motor baru, ada biaya balik nama kendaraan bermotor. Nah, ini juga ada bayar pajak. Jadi khusus ada transaksi beli baru, beli second, ada di situ biaya balik nama. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, ini Sobat Pratama nggak merasa bayar pajak. Jadi ketika beli bahan bakar ya, beli bahan bakar di SPBU ada pajaknya di situ. Jadi secara tidak langsung kita sudah bayar pajak. Pajak air permukaan ini nggak banyak, tergantung daerah industri ya. Ini nggak terlalu banyak. Pajak rokok. Nah, ada cukai, ada pajak rokok. Jadi, bisa jadi kita bayar lebih dari satu pajak saat bersamaan. Tapi tidak merasa. Karena memang untuk angka-angka yang ini, terutama yang 45, 4 jarang, 5 ini nggak terlalu banyak. Jadi nggak kelihatan. Ya. Sekarang kita lihat kelompok, subkelompok yang terakhir, pajak yang dikelola oleh pemerintah kota. Jadi semuanya ada undang-undangnya ya, Sobat Pratama. Nah, oke. Sobat Pratama nginep di hotel. Tarif hotelnya misalkan semalam 1 juta. Coba lihat bilnya. Bisa jadi 1.100.000. Karena ada pajak hotel. Bisa juga bukan 1.100.000. Nambah lagi 11%. Jadi totalnya 21%. Bilnya 1 juta, harus bayar 1.210.000. Kenapa? Nah, pajak tarif hotelnya 1 juta, ada service charge 10%, 1.100.000. 1.100.000 kali 10% pajak hotel. Berarti 110. Totalnya berapa? 1.210.000. Bukan PPN itu, tapi pajak daerah. Dalam hal ini pajak hotel. Dulu namanya pajak pembangunan tingkat 1 atau PB1. Jadi Sobat Pratama, siapapun yang nginep di hotel, yang bayar pajak. Loh, Pak, yang bayar pajak kan hotelnya? Iya, tapi boleh beban pajaknya dipindahkan ke tamu. Sama nanti di PPN yang misalkan tadi, contoh, Sobat Pratama belanja korek kuping, yang bayar pajak sebenarnya tokonya, tapi boleh dialihkan bebannya ke konsumen. Pajak hiburan, restoran, ini sama, restoran. Jadi Sobat Pratama, contoh ya, Sobat Pratama datang ke mall, parkir mobil di Jakarta, 1 jam 5.000, itu udah bayar pajak daerah, pajak parkir 20%. Jadi 1.000 buat kas daerah. Masuk ke mall, sepanjang nongkrong aja, nggak ada transaksi, nggak bayar pajak. Tapi ketika beli makanan, nongkrong di situ di restoran, bayar pajak restoran. Nanti nongkrong lagi, lihat film, bayar pajak lagi, 30%. Nanti kemudian belanja ke departemen store, bayar pajak lagi. Nah, itulah yang saya katakan, tidak akan pernah lepas dari pajak. Ya, ini. Pajak hiburan, nonton,
di sinema, ya di bioskop, kecuali bioskop Misbar, nggak ada ya. Tapi kalau bioskopnya yang sekarang masih tutup, itu bayar pajak. Reklame, yang tadi saya sebutkan, masang reklame, itu kena pajak. Pajak penerangan jalan ini nggak banyak. Nah, pajak mineral, bukan logam dan batuan, ini juga ada di pajak. Tergantung wilayahnya. Kalau Jakarta nggak ada, ya karena nggak ada areal tambang. Makanya nggak ada, ini tergantung. Jadi, pajak daerah ini bisa ada, bisa tidak ada, tergantung potensi wilayah masing-masing. Pajak parkir, oh ini di Jakarta kenceng. Ditambah pajak kendaraan bermotor. Pajak air tanah Jakarta nggak ada. Tapi untuk daerah yang kawasan industri ada. Sarang burung walet, nah ini daerah-daerah yang misalkan pantai selatan, nah itu ada. Jadi tergantung wilayahnya. Nah ini yang tadi nomor 10. Ini satu kesatuan dulu dengan pajak tingkat pusat, yang 3 ya. Perhutanan, perikanan, pertambangan, nah sekarang dipisah. Kenapa? Karena pajak perkotaan, pedesaan ini masing-masing wilayah beda potensinya. Nah, tergantung. Undang-undang tetap ngasih aturan, guidance-nya, detailnya di Perda. Ini semuanya. Nah, yang ke-11, bea perolehan hak atas tanah atau bangunan. Ini saya sering menyebutnya pajak pembeli. Jadi kalau kita beli tanah bangunan, pajak pembeli ini 5%. Masing-masing daerah beda. Saya tinggal di Jakarta, saya beli tanah di Depok, ya saya harus bayar pajak berupa bea perolehan ini ke pemerintah kota Depok. Nah, jadi Sobat Pratama, inilah rule of the game. Jadi fokus saya di video-video selanjutnya, ini akan ada pada pajak penghasilan dan PPN. Kenapa? Karena inilah yang masih banyak kasus muncul. Dan sampai ke tingkat pengadilan pajak. Jadi, Sobat Pratama, jangan lupa untuk terus mengikuti video saya di kanal YouTube Pratama Indomitra Konsultan. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Saya membuat video ini dengan tim saya, tidak lain untuk menerapkan spirit hidup Khaironas Angfahum Dinas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Terima kasih Sobat Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.